مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم فيا عباد الله أوصيكم وبنفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah di hari yang mulia dan agung ini, Allah masih memberikan nikmat-nikmat besar kepada kita. Salah satu daripada nikmat besar itu adalah nikmat iman dan Islam serta istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersolawat dan bersalam pula kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan bersalam pula kita kepada beliau, assalamu alayka ya Rasulullah. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tertulis dengan tinta emas, tercatat indah dalam sejarah bangsa negara Indonesia ini. 77 tahun yang silam, di hari yang sama, di hari Jumat, namun di tanggal yang berbeda. Di hari itu diproklamirkan kemerdekaan bangsa negara kita ini. Di hari itu pula 77 tahun yang silam, di hari yang sama, di hari Jumat, bangsa ini dengan jelas, dengan lantang menyatakan kemerdekaannya. Dia bebas dari penjajahan dari bangsa manapun. Dia bebas intervensi tekanan dari negara manapun. Dan saat itu pada tanggal 17 Agustus 1945 negara Republik Indonesia resmi merdeka. Namun, wahai para jamaah sekalian, banyak sudah orang terlupa dan terlalai bahwa ternyata di balik sejarah yang tertulis dengan tinta emas ini banyak sekali pengajaran-pengajaran yang dapat kita ambil pada hari ini. Yang pertama, bahwa orang, yakni Presiden Republik Indonesia Soekarno dan Wakil Presiden Bung Hatta dan juga para founding father yang mendirikan bangsa ini pada waktu itu bukanlah orang-orang awam yang tak paham dengan agama, tapi mereka adalah orang-orang yang religius, yang betul-betul paham dengan agama. Dari mana kita tahu mereka paham agama? Dari mana kita tahu mereka begitu paham dengan syariat Islam? Pertama, mereka memilih hari proklamasi itu adalah pada tanggal 17 Agustus yang bertepatan dengan hari Jumat. Kenapa mereka memilih hari Jumat? Kenapa mereka tidak memilih hari Minggu? Kenapa mereka tidak memilih hari Senin? Kenapa mereka tidak memilih hari Rabu dan lain sebagainya? Mereka paham bahwa hari Jumat adalah hari yang mulia dan agung. Mereka ingin agar
proklamasi pernyataan kemerdekaan itu disampaikan di hari yang istimewa, yakni Sayyidul Ayyam, yaitu induk daripada sekalian para hari, penghulu daripada sekalian para hari, yaitu pada hari Jumat. Penuh keberkatan pada hari Jumat, penuh keberkahan pada hari Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami menawarkan kepada sahabat-sahabat subscriber e-book, yaitu buku elektronik berupa PDF yang berisi khutbah Jumat dengan judul hampir ratusan judul. Dan juga kami juga menawarkan buku atau e-book buku elektronik berupa PDF, yaitu kumpulan kultum dan dakwah. Bagi para sahabat-sahabat subscriber yang berminat, cukup dengan membayarkan Rp100.000 maka mendapatkan 14 buku elektronik dalam bentuk PDF. Atau hanya ingin mengambil untuk kultum, maka kami berikan 7 buku kultum ataupun dakwah, itu cukup dengan Rp50.000 saja. Ataupun hanya ingin membeli berupa buku khutbah Jumat, juga kami sediakan. Cukup dengan membayar Rp50.000, Anda mendapatkan 7 buku khutbah Jumat dalam bentuk buku elektronik atau PDF. Bagi yang berminat, silakan hubungi nomor WA kami sekarang juga. Pertama, memilih hari Jumat. Lalu kenapa mereka memilih tanggal 17 Agustus? Apakah tidak ada angka lain daripada 17 Agustus? 17 pula secara tak langsung telah mewakilkan, telah menunjukkan itu adalah 17 rakaat solat seorang muslim 5 waktu sehari semalam, 2 di waktu subuh, 4 di waktu zuhur, 4 pula di waktu asar, 3 di waktu maghrib, 4 di waktu isya. Lalu dia dijumlahkan semuanya, maka jumlahnya menjadi 17 rakaat. Menjadi 17 Agustus sebagai hari angka yang dipilih untuk proklamir kemerdekaan Republik Indonesia. Lantas pada hari itu setelah proklamasi dibacakan oleh Bung Karno, kemudian bendera merah putih pula dinaikkan. Pemilihan warna merah dan putih bukan pula sia-sia. Ini mereka mengenang bagaimana jasa-jasa para pahlawan di negeri ini menumpahkan darahnya. Merah berarti tertumpah sudah darah para pahlawan. Putih berarti sudahlah tertumpah pula air mata janda-janda para pahlawan. Begitu suci dan pemberaninya warna itu mengkiaskan sebagaimana hebatnya perjuangan para pahlawan di negeri ini. Bahkan sampai-sampai Bung Tomo meneriakkan, kalaulah seandainya tidak ada kalimat takbir, Allahu Akbar, bagaimana aku akan membakar semangat Republik ini. Jumat dipilih, 17 angka yang bagus dipilih pula. Ternyata pada waktu itu pula dipilih pula dengan bulan yang mulia. Bertemu 2 kemuliaan pada 17 Agustus itu. Pertama adalah kemuliaan pada hari Jumat, kemudian yang kedua adalah kemuliaan pada bulan yang paling mulia, yaitu penghulu daripada 9 bulan, yakni Syahrul Ramadan. Hari itu pula proklamasi itu mereka berdoa kepada Allah agar negara ini menjadi negara yang maju, adil, makmur, sebagaimana preambul yang menuangkan itu. Tetapi mereka tak hanya berdoa, doa itu mereka yakin sebagaimana janji Rasulullah SAW bahwa lidah-lidah, lisan-lisan yang berdoa yang makbul adalah as-saim hatta yuftir, orang-orang yang berpuasa hingga dia berbuka. Maka mereka pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap bahwa proklamasi itu akan mengantarkan Republik Indonesia ini menjadi betul-betul merdeka, adil dan berdaulat di atas mata pandangan dunia. Kemuliaan bulan suci Ramadan adalah bulan yang mulia, yang satu-satunya yang dibacakan, yang diucapkan, yang tertulis
di dalam kitab suci Al-Quran. Asyahru Ramadan wa unzila fihil Quran. Bulan suci Ramadan, unzila fihi Quran, diturunkan Al-Quran pada dalamnya. Mereka memproklamirkan itu tepat pada bulan suci Ramadan. Dipilih pula pada hari Jumat 17 Agustus, mewakilkan daripada jumlah rakaat pada solat seorang muslim. Inilah bukti sejarah. Banyak di antara anak keturunan kita, bahkan jangankan anak keturunan kita, bahkan kita yang hadir pada hari ini pun banyak yang terlalai, terlupa akan sejarah itu. Kita hanya tahu dan paham bahwa 17 Agustus adalah hari kemerdekaan. Lain daripada itu kita tidak tahu bahwa hari Jumat adalah proklamasinya, bahwa bulan suci Ramadan juga sebagai bulan yang dipilih sebagai bulan yang agung dan mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami menawarkan kepada sahabat-sahabat subscriber e-book, yaitu buku elektronik berupa PDF yang berisi khutbah Jumat dengan judul hampir ratusan judul. Dan juga kami juga menawarkan buku atau e-book buku elektronik berupa PDF, yaitu kumpulan kultum dan dakwah. Bagi para sahabat-sahabat subscriber yang berminat, cukup dengan membayarkan Rp100.000 maka mendapatkan 14 buku elektronik dalam bentuk PDF. Atau hanya ingin mengambil untuk kultum, maka kami berikan 7 buku kultum ataupun dakwah. Itu cukup dengan Rp50.000 saja. Ataupun hanya ingin membeli berupa buku khutbah Jumat, juga kami sediakan. Cukup dengan membayar Rp50.000, Anda mendapatkan 7 buku khutbah Jumat dalam bentuk buku elektronik atau PDF. Bagi yang berminat, silakan hubungi nomor WA kami sekarang juga. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah buah perjuangan dari para pahlawan, akan pula rahmat Allah Subhanahu wa taala pada kemerdekaan ini. Bukankah itu pula yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar 45, bahwa kemerdekaan Indonesia itu bukanlah pemberian daripada bangsa Jepang, bukan pemberian dari Belanda, bukan pula pemberian dari negara-negara Eropa dan Amerika, tetapi berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan bangsa yang bebas. Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan juga keinginan untuk menjadi bangsa yang berdaulat. Hari ini syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, 77 tahun sudah kita merdeka. Jangan sampai rasa syukur itu berubah menjadi kufur. Apa yang kami maksudkan oleh khatib di atas mimbar menjadi rasa yang kufur. Jangan sampai pulang bertemu dengan 17 Agustus kita sibuk merayakannya dengan cara-cara yang tidak islami, mengundang dengan berbagai macam musik, lalu mempertontonkan aurat di tengah keramaian. Maka sungguh kita mengakui sebagai syukur, tapi di balik itu kita telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka masuk di 17 Agustus ini, mari kita memperbanyak kembali, memperkuatkan ukhuwah Islami kita, memperkuatkan silaturahmi sesama keluarga untuk senantiasa mensupport para pemimpin-pemimpin negeri ini. Berharap kita bahwa 17 Agustus pada 77 tahun merayakan kemenangan ini, kita berharap negara kita ini menjadi negara walaupun yang katanya Bhinneka Tunggal Ika, kita berbeda-beda namun satu jua. Kita berharap keberagaman itu semuanya menjadi satu dalam satu persaudaraan bangsa Indonesia. Aqulu qauli hadza wastaghfiruhu innahu huwa ghafurur rahim.